kerugian materi yang disebabkan oleh kerusakan itu sendiri. Orang yang menebang pohon kemudian menjarah hutan, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu saat dengan gundulnya hutan kemudian bencana terjadi, maka kerugian materi pun akan semakin besar. Betul. Jadi ini ada selalu saja dalam konsep Hindu itu konsep karma pala, bahwa siklus ini adalah siklus sebab akibat. Anda melakukan, maka Anda akan menerima. Jadi selalu sebab akibat itu akan bercampur dan juga bersiklus begitu. Kemudian bagaimana umat Hindu memberikan jalan sehingga ke depan kita sebagai manusia jadi melakukan hal-hal yang sifatnya baik dan kemudian sifatnya bisa menjaga alam itu sendiri. Dalam doktrin ajaran Hindu itu ada yang disebut dengan tiga ikang kawihara swarga. Jadi ada tiga jalan. Nah, kalau ini sederhananya begini, ada tiga jalan untuk mencapai surga dalam konsep ajaran Hindu. Walaupun, tapi perlu saya ingatkan dulu sebelumnya, surga itu bukan akhir perjalanan hidup manusia Hindu. Surga dan neraka itu hanya perhentian sementara sebelum dia terlahir kembali menjadi makhluk ataupun menjadi manusia. Tiga jalan untuk mencapai surga itu ada yang disebut dengan tapa, yadnya, dan kirti. Ini apa saja artinya? Nah ini tapa. Nah ini tapa ini secara dalam bahasa Sanskrit artinya pengekangan atau bagaimana umat Hindu itu mengendalikan, mengekang segala indria yang ada di dalam dirinya. Jadi terutama yang disebut dengan mahandriya atau rajendriya, ini adalah pikiran. Kalau umat Hindu tidak bisa kontrol, tidak bisa mengendalikan pikirannya, maka dia akan jatuh terus-menerus. Karena namanya pikiran itu tidak akan pernah berhenti. Sekarang ingin punya motor, besok kalau sudah punya motor ingin punya mobil, kemudian setelah punya mobil ingin mobil yang lebih mewah lagi, kemudian mungkin kalau bisa seluruh dunia ingin dia miliki. Walaupun itu tidak mungkin. Nah itu sifat-sifat dasar yang memang ada di dalam diri manusia yang memang harus dikendalikan lewat pikirannya. Kemudian yang kedua ini yadnya. Jadi yadnya itu simpelnya mempersembahkan sesajen atau mempersembahkan persembahan suci kepada Tuhan begitu, kepada Tuhan, alam dan juga Buddha. Nah yang paling terkait dengan apa yang kita bahas saat ini tentang penjagaan lingkungan itu adalah konsep kirti. Kirti itu adalah penanaman karma yang tidak pernah berhenti. Walaupun kita sudah meninggal, tapi pengaruh baik dari perilaku itu akan terus membekas dan berpengaruh terhadap diri kita. Kirti itu adalah menanam pohon, kemudian membangun fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini akan menjadi sebuah karma yang hidup, living karma. Jadi walaupun kita berhenti hidup saat ini, tetapi manfaat baiknya akan terus dirasakan oleh anak cucu kita. Itu disebut kirti. Nah selanjutnya Pak Wika, dari nilai-nilai tadi ada trihidakarana, ada 3 perjalanan hidup yang harus kita lakoni. Penanaman kepada generasi muda kita, anak-anak kita itu seperti apa agar tentunya penjaga alam ini nanti berlanjut terus tentunya. Jadi memang sebelum kita menanamkan kepada generasi kita, maka yang harus ditanamkan adalah kepada diri kita terlebih dahulu. Begitu. Jadi kalau para orang tuanya atau para pendahulunya belum memiliki kesadaran betapa pentingnya menjaga alam, betapa pentingnya menjaga lingkungan, maka jangan pernah berharap kita akan mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi kita ke depan. Jadi dia adalah harus keteladanan. Bagaimana mungkin kita mengajarkan anak-anak kita untuk menanam pohon, sedangkan diri kita tidak pernah menanam pohon. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita para orang tua ini mulai menjadi teladan bagi generasi-generasi kita. Jadi bahwa harus kita pahami bahwa alam semesta dunia ini bukan hanya diperuntukkan untuk kita,
tapi dia diperuntukkan untuk siklus kehidupan, Betul. untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk generasi-generasi kita di masa depan. Ini yang terakhir Pak Wika, karena dengan penjaga alam ini, apa harapan Bapak untuk tentunya generasi muda kita dan khususnya untuk umat Hindu? Jadi harapan kami, jadi mungkin secara umum sebenarnya ini sifatnya sangat universal, tetapi secara khusus untuk umat Hindu, pertama, jika ingin mendapat pahala yang baik, lakukan kirti. Lakukan kirti sebagai bentuk karma yang hidup. Tanam pohon, jangan pernah berhenti untuk menanam pohon. Setiap celah di mana kita bisa menanam pohon, lakukan. Apabila kita bisa membuat suatu tempat, baik itu tempat suci, kemudian tempat berteduh untuk orang banyak, lakukan. Karena dia akan bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Saat ini kita menanam pohon mungkin kecil, kemudian pada puluhan tahun ke depan dia menjadi besar, kemudian memberikan keteduhan kepada orang-orang di sekitar. Sampai kita mati pun kita telah menanam karma baik untuk kehidupan kita. Iya. Terima kasih Pak Wika karena keterbatasan waktu telah hadir di studio. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi perbincangan kita tentang bagaimana menjaga alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Dan semoga perbincangan kita tadi dapat meningkatkan serada dan bakti kita kepada beliau Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan tentunya kita bisa bersama-sama untuk menjaga kelestarian alam semesta. Dan kita akhiri Pijar Hindu pada kesempatan sore hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.